بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنال بسر حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلما كثيرا أما بعد فقال المفسر رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد إلينا بركاته يا بني إسرائيل Hai Bani Israel Hai anak keturunan Israel aulada Yaquba yakni anak cucunya Nabi Yakub. Uzguru ingatlah kalian semua nikmatku allati yang an'amtu telah aku nikmatkan, telah aku berikan alaikum atas kalian semua ala abaikum, yakni kepada bapak-bapak moyang kalian minal inja'i dari mulai menyelamatkannya min Fir'auna dari kekejaman Fir'aun wa falqil bahri dan belahnya lautan wa taghlilil ghamami dan menaunginya awan wa ghairi dzalika dan selainnya itu semua bi antashkuruha dengan cara kalian semua bersyukur atas semua nikmat itu bi taati dengan taat kepadaku. Wa ufu dan penuhilah oleh kalian biahdi akan janjiku alladzi yang ahaduhu aku telah menjanjikannya ilaikum kepada kalian minal imani yaitu beriman bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad SAW. Ufi bi ahdikum maka aku akan memenuhi janji kalian alladzi yang ahadu aku berjanji ilaikum kepada kalian minal sawabi yaitu pahalanya alaihi atas iman kepada Nabi Muhammad bidukhul jannati dengan masuk surga. Wa iyaya dan hanya kepadaku parhabuni maka kalian harus takut. Khofuni kalian semua harus takut kepadaku pitarkil wafai di dalam meninggalkan memenuhi bihi janji tersebut duna ghairi tidak kepada selainku. Wa aminu dan berimanlah kalian semua bima dengan apa angzaltu yang telah aku turunkan minal Qur'ani daripada Al-Qur'an. Musaddiqan dengan membenarkan lima apa-apa ma'akum yang ada beserta kalian minat Taurati yaitu kitab Taurat bimuwafaqatihi dengan menyamainya, menyepakatinya.
Taurat lahu kepada Quran, fit tauhidi dalam tauhid kepada Allah, wan nubuwati dan kenabiannya. Wala takunu dan janganlah kalian semua menjadi awala kafirin, orang pertama yang kafir bihi kepada Quran, min ahlil kitabi daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Li'anna khalfakum karena sesungguhnya orang-orang di belakang kalian tabaun mengikuti semua lakum kepada kalian. Fa ismuhum maka dosa mereka alaikum menimpa kalian. Wala tastaru dan janganlah kalian membeli, tastabdilu mengganti bi ayati ayat-ayatku allati yang fi kitabikum berada dalam kitab kalian. Minnati Muhammadin dari sifat Nabi Muhammad SAW. Samanan qalilan dengan harga yang sedikit. Iwadon yasiron dengan pengganti yang sedikit. Minad dunia daripada dunia. La taktumuha yaitu janganlah kalian menyembunyikan ayat-ayatku khaufa fawati ma karena takut hilangnya apa-apa tak khudunahu yang kalian semua mengambilnya min sapalatikum dari bawahan atau penerus kalian. Wa iyaya dan hanya kepadaku fatakuni maka kalian semua harus takwa. Khopuni kalian semua harus takut kepadaku bidzalika dalam mengganti ayat-ayatku duna ghairi tidak kepada selainku. Wala talbisu dan janganlah kalian mencampur adukan tukhallitu mencampur adukan al-haqqa kebenaran allazi yang unzila telah diturunkan kebenaran itu alaikum kepada kalian bil batili dengan kebatilan allazi yang tabtarunahu kalian semua membuat-buatnya. Wala taktumu dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqa kebenaran. Na'ta Muhammadin yaitu sifat Nabi Muhammad SAW. Wa antum sedangkan kalian ta'lamuna mengetahui. Anau sesungguhnya Nabi Muhammad akun adalah benar. Waqimu sholata. Waqimu dan kalian harus mendirikan as-sholata sholat. Wa atuzan dan kalian harus mengeluarkan az-zakata zakat. Warka'u dan rukulah kalian ma'ar roki'in beserta mereka yang ruku. Shollu sholatlah kalian ma'al musallina beserta mereka yang sholat. Muhammadin yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ashabi dan para sahabatnya. Wa nazala dan telah turun fi ulamaihim di ulamanya Yahudi. Wa kanu dan adalah ulama Yahudi itu yaquluna berkata li aqribaihim kepada kerabat-kerabat mereka al-muslimina yang beragama Islam. Usbutu tetaplah kalian semua ala dini Muhammadin di atas agama Nabi Muhammad. Fa'innahu maka sesungguhnya agama Muhammad itu hakun benar. Atamuruna apakah kalian memerintahkan an-nasa orang-orang bil birri dengan kebaikan bil imani iman bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Watang sauna dan kalian lupa angpusakum diri kalian sendiri. Tatrukunaha kalian meninggalkan diri kalian sendiri. Fala ta'murunaha maka kalian tidak memerintahkan diri kalian bihi beriman kepada Nabi Muhammad. Wa antum sedangkan kalian tatsluna membaca kalian semua alkitabah kitabnya atau Taurat yaitu Taurat. Wa fiha dan di dalam kitab Taurat itu al-wa'idu ada ancaman.
ala mukhalafatil qauli, atas menyelisihinya ucapan al amala kepada perbuatan. Afala taqiluna, apakah maka kalian tidak berakal, tidak memikirkan su'afi'likum, akan keburukan perbuatan kalian. Fatarji'una, maka kalian semua akan kembali ke jalan yang benar. Fajumlatul nisyani, maka jumlah daripada lupanya mereka, mahalul istifhamil inkariji, adalah tempat dari pertanyaan menolak. Wasta'inu, dan meminta tolonglah kalian. Utlubu, memintalah kalian semua al-ma'unata, pertolongan, ala umurikum, atas segala urusan kalian, bisobri, dengan sabar, al-habsi, yaitu menahan, lin nafsi, kepada diri. Al-habsi bin lin nafsi, menahan diri. Alama, atas apa-apa, takrohu, yang tidak mau atau tidak menyenanginya diri. Wasolati, dan dengan solat. Aprodaha, telah menyendirikan Allah kepada solat, bidzikri, menyebutnya, ta'ziman, karena mengagungkan, lisya'niha, kepada kedudukannya solat. Wafil hadisi, dan di dalam satu hadis, karena adalah Nabi. Wafil hadisi, dan di dalam satu hadis, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hazabahu, apabila merepotkannya apa amrun, sebuah urusan atau satu perkara, badaro, maka segeralah beliau ila sholati, mengerjakan sholat. Wakila, dan dikatakan apa al-khitabu, tujuan perkataannya, lil Yahudi, adalah untuk Yahudi. Lama akohum, ketika meninggalkan kepada mereka, anil imani, daripada iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Apa asyarhu ketergesa-gesahannya, atau keserakahannya bisa. Wa hubbur riyasati, dan kesenangan atau kecintaan kepada kedudukannya. Wa umiru, maka mereka diperintahkanlah bisobri, untuk bersabar. Wa huwa, dan sabar itu as-saumu, adalah puasa. Li'anau, karena sesungguhnya puasa, yaksiru syahwata, memecahkan syahwat, memecahkan nafsu syahwat. Wassolatu, dan sholat. Li'anna, karena sesungguhnya sholat, turisu, mewarisi al-khusyu'a, kehusyuan. Karena sesungguhnya sholat itu mewarisi kehusyuan. Watunpil kibro, watunpi, dan menghilangkan al-kibro, kesombongan.
kesombongan. Wa inna dan sesungguhnya salat itu as-salata la kabiratun, pasti dirasakan berat, sakilatun berat salat itu, illa kecuali alal khosyiin, kepada orang-orang yang khusyuk, as-sakinina yang tentram jiwanya, ila taati menuju ketaatan kepada Allah. Alladzina yaitu orang-orang yazunnuna yang mereka meyakini, yuqinuna meyakini, annahum sesungguhnya mereka mulaku rabbihim akan bertemu Tuhan mereka, yakni Allah, bil ba'si dengan bangkit dari kubur atau dari matinya. Wa naum dan yakin sesungguhnya mereka ilahi hanya kepada Allah, rajiun mereka kembali, bil akhirati di akhirat, payujazihim maka Allah akan membalas amal perbuatan mereka. Baik. Dalam ayat ini Allah SWT menyeru secara spesifik, secara khusus kepada Bani Israel. Ya. Bani Israel itu adalah anak cucu daripada Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Isra itu kalau bahasa Arabnya adalah abdun, artinya hamba. Il itu bahasa Arabnya adalah lafaz Allah. Jadi Israel itu kalau di bahasa Arab kan menjadi Abdullah, hamba Allah. Nah, itu adalah nama daripada Nabi Yakub yang berbahasa bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau menyebut Allah itu bahasa Ibraninya Ilisa Baktani. Katanya ketika disalib itu yang disebut oleh mereka Yesus itu ya berteriak-teriak ili sabaktani. Maksudnya ya Allah tolonglah saya. Abdullah hamba Allah. Nah, dimasukkan ke bahasa Ibrani jadi Israel. Itu nama dari Nabi Yakub. Sebagaimana diketahui, Nabi Yakub punya anak 12. Di antaranya ada yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda itulah yang kemudian menjadi bapak moyangnya bangsa Yahudi. Nah, nomor 11 anak Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam punya adik namanya Bunyamin. Nah, jadi kesimpulannya Bani Israel itu adalah sebutan untuk anak cucu keturunan siapa? Nabi Yakub, yang kemudian secara khususnya adalah bangsa Yahudi yang merupakan keturunan dari salah seorang anak Nabi Yakub yang 12 yang bernama Yahuda. Nah, di sini Allah SWT menyeru kepada mereka, uzkuru, ingatlah kalian, ni'mati allati an'amtu alaikum, segala nikmatku yang telah diberikan kepada kalian. Apa saja? Banyak. Dari mulai Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejamannya Fir'aun. Nah, mereka diintimidasi, ditekan, mereka dikerja paksakan oleh Fir'aun sampai mereka itu akan dibunuh, akan dibantai oleh Fir'aun. Karena Fir'aun itu bangsa Kipti Mesir.
sangat benci kepada Bani Israel. Nah, jadi kalau diperhatikan berarti zaman Nabi Musa alaihissalam, ya sebagaimana kita tahu adalah beliau itu tokoh sentralnya dari peristiwa yang dialami oleh Bani Israel ketika zaman Fir'aun berkuasa di Mesir, ya waktu itu. Nah berarti itu setelah zaman Nabi Yakub, ya. Nah, jadi ratusan tahun setelah zaman Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, barulah zaman siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nah, maka kalau kita ditanya duluan siapa antara Nabi Musa dan Nabi Yusuf, maka jawabannya adalah duluan Nabi Yusuf. Nah, duluan siapa lagi? Nabi Yakub. Nah, kan Nabi Yusuf anak dari Yakub. Yakub anak dari Ishak. Ishak itu anak dari Ibrahim alaihi wassalam. Nah, sedangkan Nabi Musa itu keturunan dari Nabi Yusuf. Nabi Harun itu keturunan dari Bunyamin. Ya, Yusuf dan Bunyamin ini adik kakak. Itu. Ya. Jadi adik kakak Nabi Yusuf, Bunyamin, nanti keturunannya juga bareng lagi, yaitu Musa dan Harun. Ada yang berpendapat Nabi Harun itu keturunan dari Nabi Ayub. Nah, jadi antara zaman Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin ke zaman Musa dan Harun alaihissalam ini ada dulu zaman Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini yang mukjizatnya itu diuji Allah dengan sakit selama 18 tahun. Ya, tidak sebentar. Selama 18 tahun Nabi Ayub itu sakit. Tapi beliau sabar. Sampai habis hartanya. Ya. Uangnya habis, rumahnya, tanahnya, kebunnya, peternakannya semua habis. Sampai beliau dibuang ke tempat sampah oleh masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Akhirnya beliau disembuhkan oleh Allah SWT. Ya. Bahkan tubuh beliau menjadi lebih fresh, lebih segar, lebih muda, bercahaya. Ya, istrinya pun seperti itu karena kesabaran dari ujian tadi. Ya. Bahkan Allah SWT memberi lagi kekayaan yang melimpah ruah kepada Nabi Ayub, melebihi kekayaannya sebelum diuji dengan sakitnya itu. Ya, konon setelah Nabi Ayub sembuh itu berdatanganlah kupu-kupu dari emas. Ya. Jadi sengaja diciptakan oleh Allah dan dikirimkan kupu-kupu dari emas kepada siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nah, datang mengerubunginya terus berjatuhan ke pangkuannya. Ya, walhasil buah dari kesabarannya sekian lama Nabi Ayub alaihissalam itu menjadi anugerah, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel ya, adalah mereka bersyukur. Ya. Syukur itu secara bahasa artinya adalah berterima kasih. Secara bahasa syukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah. Nah, kemudian dalam teknis atau caranya itu ada syukur lisani, ya, syukur berupa ucapan, yaitu minimal ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, itu syukur lisani. Ya. Alhamdulillah. Dalam kitab Is'adur Rafiq itu dikatakan apabila diperhatikan kata alhamdulillah itu hurufnya berapa? Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8. Maka 8 huruf alhamdulillah itu sama dengan 8 gerbang pintu surga yang Allah siapkan bagi siapa saja hambanya yang senantiasa selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Surga itu ada 8, Firdaus, Darussalam, Darul Jalal, Darul Qoror, Darul Khulud, Darul Muqamah, Jannatul Naim, dan Jannatul Ma'wa. Nah, makanya kita harus selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan yang paling penting adalah syukur berupa perbuatan. Apakah itu? Nah, secara definitif, sorful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Artinya, syukur perbuatan itu adalah menggunakan segala fasilitas pemberian Allah atau segala nikmat Allah di jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Allah berikan umur kepada kita, gunakan umur itu di jalan yang diperintahkan Allah. Apa itu ibadah? Jadi orang bersyukur kepada Allah menggunakan umurnya beribadah kepada Allah. Orang dikasih umur oleh Allah tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia orang tidak bersyukur berarti. Berarti dia orang kufur kepada Allah. Allah beri akal pikiran, gunakan dengan yang diperintahkan Allah. Apa itu? Isi dengan ilmu agama, belajar agama. Ya. Nah, orang yang menggunakan akal pikirannya ngaji, baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab ulama, berarti dia bersyukur kepada Allah. Allah beri mata, gunakan mata itu di jalan yang diperintahkan Allah. Baca Quran, lihat ayat-ayat Allah, lihat hadis-hadis Nabi, lihat kitab-kitab Nabi, kitab-kitab para ulama penerus Nabi. Nah, berarti itu mensyukuri nikmat mata, bukan malah ini dipakai terus nonton TV. Matanya dipakai terus nonton HP. Lupa waktu, lupa diri, kesiangan, orang lain bangun tengah malam, zikir, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, sholat subuh, qobliyah dulu, zikir dulu. Ini nggak bisa karena matanya habis dipakai maksiat. Itu orang nggak bersyukur. Semua ada waktunya. Allah itu kurang bagaimana baik kepada kita. Tinggal kitanya mikir. Apa 12 jam semalam suntuk itu mau dihabisin nonton yang gak jelas? Apa kamu tidak merasa rugi?
Terus nonton yang nggak karuan. Mendingan yang diulang-ulang itu yang berguna, yang bermanfaat. Mendukung channel sendiri, mendukung channel pesantren. Ini yang nggak jelasnya. Untuk data, untuk kuota yang kayak begitu nggak sayang. Tapi kalau dipakai kebaikan itu sayang. Nah itu berarti tidak bersyukur. Allah berikan mata kepada kita, gunakan di jalan Allah mata itu. Allah berikan telinga kepada kita, gunakan telinga itu di jalan Allah, pakai dengarkan Quran. Pertanyaannya lebih sering mana antara mata kamu, telinga kamu dipakai melihat dan pakai mendengarkan bacaan ayat Allah dan zikir kepada Allah dibandingkan dengan selainnya. Tinggal itu aja. Sudahkah kita bisa bersyukur dengan mata ini, dengan telinga ini, dengan mulut ini, dengan tangan dan kaki, dengan tubuh kita ini? Apa belum? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Lebih sering dipakai di mana tubuh kita ini dengan panca inderanya? Lebih sering dipakai di jalan Allah apa lebih sering sebaliknya? Lebih sering dipakai untuk yang berguna apa sebaliknya? Tinggal itu jawabannya. Nah, maka orang yang lebih sering digunakannya untuk bersyukur kepada Allah, nanti nikmatnya ditambah. Karena tubuhnya sering dipakai ibadah, karena akal pikiran sering dipakai ngaji agama, ilmu agama Allah, karena matanya sering dipakai melihat Quran, karena telinganya sering dipakai mendengarkan bacaan Quran, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Apa? Panjang umur, ya. tidak cepat pikun, gitu kan. Itu nikmat-nikmat yang nanti akan diberikan. Tapi sebaliknya, gitu. Ada kan orang masih muda udah pikun, malah masih anak-anak udah kayak orang tua aja, udah begitu. Nah, atau mungkin juga jadi orangnya itu jadi tell me, atau jadi ya gimana, itu gara-garanya ya tadi. Gara-garanya tidak bersyukur kepada Allah dengan fasilitas yang telah diberikannya. Nah, janji Allah kepada Bani Israel khususnya, umumnya kepada semua manusia termasuk kita, bahwa ya bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, dan tepatilah janji kalian kepadaku, yaitu beriman, beribadah, maka aku akan memenuhi janji kepada kalian. Nah, apa janji Allah kepada kita semua itu? Pahala, ya. Pahala yang disiapkan. Nah, di dunia hidupnya tenang, tentram, mulia, di akhirat bahagia, masuk surga. Nah kemudian Allah SWT itu memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka membenarkan isi Al-Quran sebagaimana kebenaran daripada kitab Taurat. Ya, karena di dalam kitab Taurat itu isinya sama, tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Ya, apa pokoknya? Tauhid dan nubuwah. Ya. Pokoknya isi Al-Quran dan Taurat itu apa? Tauhid dan nubuwah. Tauhid itu artinya meyakini keesaan Allah. Tauhid itu apa? Nah, tidak ada Tuhan selain. Dalam Quran seperti itu. Dalam Taurat juga seperti itu.
dalam Injil seperti itu, dalam Zabur seperti itu juga. Ya, intinya semua kitab suci yang Allah turunkan ke dunia ini kepada para nabinya, para rasulnya Muhammad SAW, itu pasti isinya sama dan disempurnakannya oleh Al-Quran, yaitu tauhid dan nubuwah. Ya. Tauhid itu apa tadi? Meyakini keesaan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalau nubuwah itu apa? Kenabian. Kalau nubuwah itu apa? Nah, kalau dalam Zabur itu kenabian Daud, dalam Taurat kenabian Musa, dalam Injil kenabian Isa. Nah, dalam Al-Quran kenabian semuanya. Bukan saja Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi yang lain pun dalam Al-Quran itu disebutkan, dimuat. Nah, secara khusus nubuahnya, nubuat kalau orang Nasrani nyebutnya nubuat. Kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu sudah disebutkan juga dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, dalam Injil, dalam Taurat itu sudah disebutkan akan lahirnya pembawa nubuat, ya, atau pemegang kenabian terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hanya saja orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyembunyikannya. Ya. Sehingga ketika lahir Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakuinya. Nah, itulah ya kenapa orang Yahudi disebut Allah al-maghdubi alaihim. Mereka dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena mereka beriman kepada Allah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Padahal dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka yaitu Taurat sudah dijelaskan tentang adanya Nabi Muhammad SAW. Paham? Nah, lebih-lebih lagi orang Nasrani, kenapa disebut ad-dallin? Ya, jadi kalau Yahudi apa tadi? Al-maghdubi alaihim, kalau Nasrani ad-dallin itu artinya sesat dan menyesatkan. Nah, ya. Jadi kalau Nasrani itu tidak mau berimannya itu kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka itu mengingkarinya, ya, mengingkarinya. Jadi Yahudi kepada Allah iman, tapi kepada Nabi Muhammad tidak mengakui. Kalau Nasrani beriman kepada Allah juga kepada selain Allah dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Jadi dalam hal ini lebih sesat Nasrani. Maka ad-dallin, sesat dan menyesatkan. Ya. Kenapa sesat dan menyesatkan? Ya itu tadi. Beriman kepada Allah tapi beriman juga kepada selainnya. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Jadi Allah dianggap Tuhan Bapa. Nabi Isa Tuhan Anak, ibunya Siti Maryam atau Bunda Maria, Tuhan Ibu. Nah, itulah sesatnya mereka dan menyesatkan karena mengajak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan Bani Israel untuk tidak mencampur adukan antara
hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Ya. Jangan sampai tontonan jadi tuntunan, tuntunan dianggap tontonan atau hiburan. Seperti keadaan sekarang, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Seperti sekarang, zaman sekarang ini. Ya. Yang benar dihukum, yang salah dibebaskan. Nah, tuh, zaman sudah terbalik. Yang salah dibela, yang benar dianiaya. Itu zaman sudah terbalik zaman sekarang. Jadi Allah ribuan tahun yang lalu itu sudah menegaskan, memberi bocoran kepada kita. Nah, tinggal kitanya ya harus kuat. Karena semakin terbalik zaman ya sudah. Ya. Dalam hadis itu dikatakan menjelang kiamat orang yang baik itu akan dimusuhi. Dan orang yang buruk itu akan dikagumi. Ya. Orang yang benar itu akan dimusuhi. Orang yang salah itu akan dikagumi. Itu fenomena menjelang kiamat. Orang beribadah itu akan sembunyi-sembunyi. Orang yang maksiat itu akan terang-terangan. Sampai-sampai orang yang taat permisi kepada orang yang maksiat. Ya. Hargailah orang yang tidak sholat. Hormatilah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan sudah fenomena menjelang kiamat. Terbalik enggak? Terbalik enggak? Hargailah orang yang tidak sholat. Jangan diganggu. Biarkan dia tidur seenaknya. Hormatilah orang yang tidak berpuasa Ramadan. Itu kan udah terbalik. Itulah fenomena di akhir zaman menjelang kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Al-Islam bada'a ghoriban wa sayaudu kama bada tubalil ghuraba. Islam itu dulunya, awalnya itu dianggap aneh, asing. Nanti akan kembali lagi. Menjelang kiamat itu yang sholat dianggapnya aneh, diasingkan. Yang ngaji dianggap aneh, diasingkan. Yang puasa Ramadan dianggap aneh, diasingkan. Pokoknya yang baik-baik, yang benar-benar itu nantinya akan dianggap aneh, akan diasingkan. Maka berbahagialah mereka, kata Nabi. Kalau kita dianggap aneh karena kita sholat, karena kita ngaji, karena kita baca Quran, karena kita zikir, dianggap aneh, diasingkan, kita harus bersyukur, bahagia. Alhamdulillah. Berikutnya Allah perintahkan Bani Israel, khususnya para ulamanya, agar tidak tidak distorsi, membalikan fakta. Apa-apa yang disampaikannya tadi. Mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, ruku beserta orang-orang yang ruku. Artinya sholat berjamaah. Ya. Memerintahkan manusia kebaikan, jangan lupa diri. Ya. Wallahu a'lam.